Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Dalam video ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai bab 2 metabolisme. Sebelumnya kalian sudah memahami mengenai respirasi karbohidrat yang aerob. Nah, sekarang kita melanjutkan pembahasan kita ke fermentasi. Silahkan disimak. Apa itu fermentasi? Fermentasi itu adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Nah, maka karena definisi tersebut, fermentasi termasuk ke dalam kegiatan katabolisme, yaitu penguraian zat-zat dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Fermentasi ternyata berasal dari bahasa Latin atau fervere yang artinya mendidihkan. Dulunya fermentasi itu digunakan untuk membuat makanan seperti minuman beralkohol. Kalau di negara kita banyak juga makanan yang menggunakan prinsip fermentasi. Misalnya ketika membuat tape atau cuka atau tempe dan lain-lain. Nah, dalam video ini ada 3 macam jenis fermentasi yang akan kita bahas, yaitu fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, dan fermentasi asam asetat atau asam cuka. Yang pertama, kita bahas mengenai fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol tersebut sering kita jumpai pada pembuatan donat atau pembuatan roti, pembuatan zat atau minuman beralkohol, kemudian pembuatan apa lagi ya? Pokoknya banyak sekali makanan atau minuman yang menggunakan prinsip fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini proses terjadinya ada di sitoplasma. Kemudian organisme yang melakukannya yaitu Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Kita sudah pernah membahasnya saat praktikum fermentasi alkohol ya. Nah, pada praktikum tersebut jika kita ingat-ingat lagi, kan kita menggunakan balon. Balon tersebut bisa mengembang walaupun tidak kita tiup, berarti ada gas yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut. Nah, hasilnya yaitu gas CO2 yang membuat balon yang kita simpan di atas botol menjadi mengembang. Selain itu, fermentasi alkohol juga menghasilkan energi sebanyak 2 ATP dan 2 etanol atau alkohol. Kemudian, fermentasi alkohol berlangsung secara anaerob, artinya tidak membutuhkan oksigen. Itulah kenapa ketika kita melakukan proses fermentasi alkohol, lebih baik ditutup sehingga tidak ada oksigen yang bisa masuk. Baik, ini adalah bagan reaksi fermentasi alkohol. Bisa kalian lihat, substrat atau bahan baku dari fermentasi alkohol tersebut adalah glukosa. Nah, setiap fermentasi tetap mengalami proses glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Proses yang pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat ini sudah kita bahas di materi respirasi aerob sebelumnya ya. Nah, singkatnya, glukosa mengalami proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat dengan menghasilkan 2 ATP
dan 2 NADH. Kemudian 2 asam pirufat ini diubah menjadi 2 asetaldehid. Nah, disinilah letak perbedaan antara reaksi fermentasi dengan respirasi aerob. Silakan ingat-ingat kembali video sebelumnya. Pada respirasi aerob, 2 asam pirufat ini akan masuk ke dalam membran luar mitokondria dan diubah menjadi 2 asetil-CoA. Nah, sedangkan pada fermentasi alkohol, 2 asam pirufat diubah menjadi 2 asetaldehid dengan menghasilkan 2 karbon dioksida. Kemudian, 2 asetaldehid ini akan diubah kembali menjadi 2 etanol. Nah, ini juga berbeda dengan dengan respirasi aerob sebelumnya. Pada respirasi aerob, 2 asetil-CoA akan masuk ke dalam matriks mitokondria dan mengalami proses siklus Krebs sehingga dihasilkan lebih banyak NADH dan ATP. Sedangkan bisa dilihat di bagian ini, 2 asetaldehid diubah menjadi 2 etanol dengan menggunakan NADH yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi. Nah, sehingga NADH yang dihasilkan tadi kembali diubah menjadi NAD+ dan tidak menghasilkan ATP. Nah, kesimpulannya, fermentasi alkohol itu hanya menghasilkan 2 etanol dan 2 ATP saja dari proses glikolisis. Nah, itu adalah bagian reaksi fermentasi alkohol. Kita lanjutkan. Yang kedua, ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini terjadi ketika kita misalnya membuat yogurt dari susu. Kita menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, misalkan Lactobacillus casei dan sebagainya. Nah, selain pada pembuatan yogurt, fermentasi asam laktat itu juga bisa terjadi pada tubuh kita, terutama di sel otot. Jika kita sudah terlalu banyak bergerak dan terlalu banyak menghasilkan energi secara aerob, maka oksigen di dalam otot kita akan berkurang. Nah, untuk mengantisipasinya, sel otot tersebut akan melakukan fermentasi asam laktat. Tapi kerugiannya adalah fermentasi asam laktat tentu menghasilkan asam laktat. Asam laktat inilah yang membuat sel otot kita menjadi pegal-pegal. Nah, pada fermentasi asam laktat juga proses glikolisis terjadi di sitoplasma, kemudian hasilnya adalah 2 ATP dan 2 asam laktat. Fermentasi asam laktat juga terjadi secara anaerob, yang artinya tidak membutuhkan oksigen. Ini adalah bagan proses fermentasi asam laktat. Kalian bisa lihat di sini, glukosa sama seperti fermentasi alkohol tadi ya. Glukosa selalu mengalami proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat. Nah, perbedaannya kalau tadi di fermentasi alkohol, 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asetaldehid dengan mengeluarkan CO2. Tapi kalau kalian lihat di bagian ini, 2 asam pirufat ini langsung menjadi 2 asam laktat. Berarti dari glukosa yang punya 6 karbon dipecah menjadi 2 asam pirufat yang punya 3 karbon, langsung diubah menjadi asam laktat. Berarti asam laktat masih mempunyai 3 karbon. Tidak ada karbon dioksida yang dihasilkan. Dan NADH hasil dari proses glikolisis langsung diubah kembali menjadi NAD+, sehingga tidak ada ATP tambahan yang dihasilkan. Nah, kesimpulannya, fermentasi asam laktat hanya menghasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, selanjutnya ada fermentasi asam cuka atau fermentasi asam asetat. Tempatnya glikolisis tentu ada di sitoplasma, kemudian organisme yang kita gunakan adalah Acetobacter aceti. Nah, bedanya fermentasi asam cuka dengan fermentasi yang lain, kalau fermentasi asam laktat ataupun alkohol, mereka tidak membutuhkan oksigen. Sedangkan fermentasi asam asetat terjadi secara aerob atau membutuhkan oksigen. Nah, sebenarnya fermentasi asam asetat ini adalah kepanjangan atau lanjutan dari fermentasi alkohol. Nah, alkohol
yang terhidrasi akan kembali menjadi asetaldehid. Jadi kembali lagi menjadi asetaldehid, kemudian dia bertemu dengan oksigen karena aerob tadi ya. Nah, maka asetaldehid yang terhidrasi setelah bertemu dengan oksigen akan menjadi aldehid dehidrogenase. Enzimnya itu ya, aldehid dehidrogenase itu enzim yang membantu proses pembentukan asam asetat. Dia akan menghasilkan asam asetat atau CH3COH atau asam cuka dan air. Nah, kalian ingat-ingat lagi tadi ketika asetaldehid saat proses pembentukan alkohol, asetaldehid yang diubah menjadi etanol akan mengambil 2 ATP yang dihasilkan saat glikolisis. Nah, ketika etanol tersebut diubah kembali menjadi asetaldehid, maka maksud ibu 2-NADH ya. 2-NADH yang dihasilkan saat glikolisis akan diambil kembali pada saat membentuk alkohol dari asetaldehid. Nah, sekarang bayangkan alkohol tersebut kembali diubah menjadi asetaldehid. Berarti si 2-NADH tadi itu tetap dihasilkan lagi. Nah, 2-NADH yang dihasilkan, kemudian karena dia aerob, dia punya oksigen, si 2-NADH itu berarti bisa mengalami proses transport elektron. Nah, transport elektron tersebut akan mengubah NADH menjadi 3 ATP. Sehingga kalau tadi ada 2-NADH yang dihasilkan, berarti si 2-NADH itu dikali 3, sehingga menghasilkan 6 ATP. Jika ditambah dengan 2 ATP yang dihasilkan saat glikolisis, maka akan dihasilkan 8 ATP. Nah, kemudian 2CO2 juga dihasilkan karena ada pengeluaran karbon saat asam pirufat diubah menjadi asetaldehid. Kemudian 2H2O juga dihasilkan karena terjadi proses transfer elektron kan dari 2-NADH tadi, dan ada 2 asam cuka atau asam asetat yang dihasilkan. Nah, ini adalah kesimpulan ya. Ini adalah perbandingan bagan antara proses fermentasi yang anaerob atau asam laktat dengan proses oksidasi atau respirasi aerob dan fermentasi alkohol. Kalian bisa lihat perbedaannya di atas, di bagian paling atas ini. Kalian bisa lihat ketiga-tiganya itu memiliki asam pirufat. Berarti dari glukosa, asalnya kan glukosa ya, substratnya atau bahan bakunya. Semuanya itu mengalami proses glikolisis menjadi 2 asam pirufat. Nah, yang membedakan adalah si asam pirufat ini dia berbeda-beda tergantung fermentasinya apa. Jika fermentasinya asam laktat, maka 2 asam pirufat ini akan diubah langsung menjadi asam laktat. Kalian lihat asam pirufat mempunyai 3 atom C. Asam laktat juga mempunyai 3 atom karbon, sehingga tidak ada karbon yang dikeluarkan, maka tidak ada juga CO2 yang dikeluarkan. Coba bandingkan dengan oksidasi atau respirasi aerob. Si asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Asam pirufat memiliki 3 karbon, sedangkan asetil-CoA hanya memiliki 2 karbon. Maka 1 karbon akan keluar dalam bentuk CO2. Kita bandingkan lagi dengan fermentasi alkohol. Si asam pirufat ini diubah menjadi asetaldehid. Nah, ini sama, asetaldehid pun mempunyai 2 karbon, sehingga 1 karbon keluar dalam bentuk CO2. Selanjutnya, asetaldehid akan diubah menjadi etanol. Maka kita bisa lihat perbedaannya lagi. Fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat, sedangkan fermentasi alkohol menghasilkan etanol. Nah, kesimpulannya, fermentasi itu ada yang
terjadi secara aerob dan ada juga yang terjadi secara anaerob. Pada fermentasi yang anaerob, contohnya adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Sedangkan pada fermentasi yang aerob terjadi pada fermentasi asam cuka atau asam asetat. Baik, demikian penjelasan yang bisa Ibu sampaikan mengenai fermentasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ada yang belum paham, silakan ulangi kembali menyimak video ini. Kalau masih belum paham juga, boleh langsung tanyakan ke Ibu lewat komentar boleh, lewat classroom boleh, lewat WA boleh, atau nanti saat Zoom ditanyakan langsung ya. Ya sudah, sekian. Mudah-mudahan kalian bisa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.